Shalom, salam sejahtera umat beriman yang terkasih. Apa kabar pada hari ini? Semoga saya mendapatkan Anda dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, tidak kekurangan apapun, karena Tuhan hidup, Tuhan bangkit, Tuhan menyertai kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya Romo Wante, Rohaniwan Katolik. Di dalam Mutiara Iman, kita ingin membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan dua murid menuju ke Emmaus. Untuk itu, maka mari kita mengawali permenungan Mutiara Iman dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, berkat kebangkitan Putramu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon, berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta dalam ketekunan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan hidup kami. Kiranya permenungan pagi hari ini, dua murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus membawa hati kita untuk berkobar-kobar dalam semangat memaknai hidup sehari-hari. Doa permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengawali permenungan kita dengan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35, yaitu kisah dua murid Yesus Kristus yang mengalami kekecewaan karena gurunya Yesus Kristus telah wafat di kayu salib. Mereka pada akhirnya tidak menyadari kehadiran Tuhan ketika Yesus berada bersama mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Hati mereka yang kecewa diubah oleh kehadiran Yesus, dan mereka menyatakan diri berkobar-kobar dan penuh semangat ketika berbicara dengan Yesus di tengah jalan. Mari kita dengarkan kisah tersebut. Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka. Dengan muka muram, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka,
apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bahkan Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang menarik dalam kisah dua murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, yaitu ketika mereka mengalami kesedihan dan kekecewaan, mereka pada akhirnya menyatakan perasaannya. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan
dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Di sini bisa kita kembali mengambil beberapa poin penting dalam kehidupan kita. Kita tahu perjalanan ke Emmaus dari Yerusalem itu kurang lebih 11 kilometer berjalan kaki. Mereka membicarakan tentang peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus. Tiba-tiba Yesus sendiri muncul bersama berjalan dengan mereka, tapi mereka tidak mengenalinya. Saudara-saudari, kita itu kadang-kadang tidak mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Kita sibuk dengan persoalan kita. Dua murid ini mengalami perasaan galau, kecewa, putus asa, tidak ada harapan. Tapi Yesus menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tertulis dalam Alkitab, tentang firman Tuhan. Disinilah awal mula titik balik. Yesus menjelaskan tentang isi kitab Musa dan kitab para nabi. Mereka masih belum percaya dan berpikir bahwa Yesus bersama mereka hanya seorang nabi biasa. Baru setelah Yesus memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka, mata mereka terbuka dan mereka mengenali Yesus karena ingat akan perjamuan terakhir. Namun Yesus kemudian lenyap dari pandangan mereka. Dan murid itu kemudian kembali ke Yerusalem, kembali ke komunitas murid-murid Tuhan, dan memberitahu kepada ke-11 murid yang lain tentang pengalaman rohani di dalam hidupnya. Mereka memberitahukan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pesan penting dari kisah ini adalah bahwa Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Inilah poin penting dalam hidup ini. Tuhan yang kita imani, kadang-kadang kita tidak kenal atau tidak kita sadari kehadirannya dalam hidup ini. Dia juga membuka kepada kita sebagai umat beriman melalui firman Tuhan dalam Alkitab untuk membantu kita memahami apa kehendak Tuhan. Tentu saudara-saudari memiliki Alkitab, memiliki dan punya kesempatan untuk membaca Alkitab. Maka dalam konteks Injil Lukas bab 24 tentang dua murid Yesus berjalan ke Emmaus, mengalami sebuah perjalanan spiritual untuk mencari jawaban tentang kehidupan yang kadang menggelisahkan, yang kadang membuat putus asa dan putus harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Suatu harapan yang tentunya akan membawa kehidupan yang baru. Maka dalam perjalanan ke Emmaus ini sebuah metafora dalam hidup. Yang pertama, kegelapan dan kesedihan. Dua murid meninggalkan Yerusalem dengan hati yang sedih, putus asa. Seperti banyak orang, seperti kita, mengalami kesulitan dalam penderitaan hidup. Kita pernah mengalami kegelapan dan kesedihan. Termasuk dalam hidup saya. Kadang mengalami kekeringan rohani dalam hidup panggilan saya. Maka pertemuan dengan Kristus bagian yang kedua dalam perjalanan hidup ini membawa suatu harapan dan membuka mata hati mereka melalui Alkitab firman Tuhan. Bacalah Alkitab, bacalah firman Tuhan supaya dapat menjelaskan mengapa kita mengalami kegelapan dan kesedihan dalam hidup. Lalu pencerahan dan pengertian. Ketika Kristus memecahkan roti, mata mereka terbuka mengenali Kristus. Seperti orang yang mengalami pencerahan dan pengertian di dalam kehidupan spiritual. Pencerahan dan pengertian
ada di dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah kembali ke komunitas. Saudara-saudari, kalau Anda mengalami persoalan hidup, hendaknya Anda kembali ke komunitas. Dan jangan lupa harus memiliki komunitas. Karena dengan di situ kita diteguhkan kembali. Dua murid yang mengalami kekecewaan dan kegelisahan dalam hidup kembali ke Yerusalem, ke dalam komunitas dan sharing iman pengalaman mereka. Seperti orang yang telah mengalami perubahan hidup, ingin membagikan kabar baik di dalam perjalanan rohani mereka. Dalam konteks ini, simbol Emmaus menjadi simbol perjalanan spiritual kita, di mana kita mencari jawaban dan harapan dalam situasi yang sulit sekarang ini. Kristus hadir dalam perjalanan kita, membuka Alkitab, menjelaskan makna hidup kita. Ketika kita mengenali Kristus, kita dipanggil kembali ke dalam komunitas dan membagikan pengalaman kita dengan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa dua murid dalam perjalanan Emmaus ini memiliki amanat untuk hidup kita sehari-hari. Pesan-pesan penting apa bagi kehidupan kita? Kristus hadir dalam perjalanan hidup kita. Kita yakini dia mengatakan, "Akulah Emmanuel, Tuhan beserta kita." Dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus seperti hidup kita, sedang dalam pesiaran dalam hidup. Kita kadang-kadang tidak menyadari kehadiran Kristus. Sadar atau tidak, kalau kita dalam keadaan yang nyaman, kita dekat dengan Tuhan. Kita kadang juga bisa melupakan Tuhan karena terpukau dengan kehidupan dunia ini. Ketika mengalami kesulitan, barulah kita sadar bahwa Tuhan itu selalu setia hadir dalam hidup ini. Begitu juga Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Amanat penting bagi kita. Kristus itu membuka Alkitab bagi kita. Ingin menjelaskan bahwa Alkitab adalah sumber daripada iman kita. Maka Anda diharapkan membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Membantu memahami makna kehidupan ini di dalam penderitaan maupun di dalam kebangkitannya. Begitu juga Kristus membuka Alkitab bagi kita untuk memahami firman Tuhan. Di mana letak kita bisa membaca firman Tuhan? Adalah melalui perayaan sakramen Ekaristi atau ibadat. Saudara-saudari, salah satu 5 daripada pokok fondasi hidup Kristiani kita adalah selain hidup doa harian, adalah membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Ini penting dalam kehidupan ini. Kristus juga hadir dalam Ekaristi. Maka dia memecah-mecahkan roti, mengingatkan kita bahwa Kristus hadir dalam Ekaristi. Ekaristi bagi umat beriman kita semua adalah sumber dan puncak hidup kita. Ketika Anda mengalami kegelisahan, ketika Anda mengalami kekecewaan, ketika Anda mengalami kekeringan dan kegelapan dalam hidup, datanglah kepada Tuhan dalam Ekaristi. Karena disitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Selain daripada itu, amanat penting adalah Kristus mengubah hidup kita. Kesedihan menjadi sukacita. Dan disinilah dua murid yang awalnya sedih, putus asa, menjadi sukacita,
penuh harapan, berkobar-kobar setelah berjumpa dengan Kristus. Begitu juga Kristus dapat mengubah kesedihan diri kita menjadi sukacita. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Kristus juga hadir berbagi pengalaman. Kristus juga hadir dalam kehidupan kita dengan orang lain, dengan komunitas kita, dalam keluarga kita. Kita tidak sendiri dalam hidup ini. Jika Anda mengalami kegelisahan dan kegelapan, kekecewaan yang mendalam, Anda harus meyakini Tuhan itu hadir. Anda harus yakin komunitas Anda membantu Anda. Maka kita harus berbagi pengalaman hidup dengan sesama kita, dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Karena dengan berbagi, kita sanggup menjadi orang-orang yang memperkaya satu sama lain. Maka sebagai kesimpulan, sebagai usaha kita untuk membangun hidup di tengah kehidupan yang tidak menentu ini, pertama, sadari kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kedua, bukalah firman Tuhan dalam Alkitab untuk memahami kehendak Tuhan. Ketiga, hadirlah dalam Ekaristi untuk mengenal Kristus. Keempat, mengubah kesedihan menjadi sukacita di dalam komunitas. Dan yang terakhir, mari kita berbagi pengalaman hidup rohani kita satu sama lain dengan sesama kita. Karena dengan itu kita saling memperkaya, kita saling meneguhkan dalam hidup ini. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga permenungan membawa kita hari ini suatu sukacita, hati yang berkobar-kobar. Maka mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan di dalam doa penutup ini, dan semoga kita memperoleh kasih dan karunia oleh Tuhan. Kita hening sejenak. Para murid mengenali Tuhan Yesus ketika Ia memecah-mecahkan roti. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran-Mu, kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu dalam hidup ini. Sehingga kami dibawa sampai pada kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.